Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa di Sapaan Teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di mana pagi hari ini kami dapat bersekutu dengan Tuhan melalui sapaan teduh. Kami begitu rindu mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Bapa yang Kau pakai untuk memberitakan firman-Mu saat ini. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Rohul Kudus agar benar-benar kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap mendengar di dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Sebagai renungan sapaan teduh bagi kita pada pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca dari kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran, tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, sebagaimana umat Tuhan seharusnya kita tetap berusaha di dalam menghadapi segala perkara kehidupan ini, melakukan kehendak Tuhan. Artinya di dalam segala perkara kehidupan, jangan kita jauhkan diri kita dari Tuhan, tapi tetaplah kita mohon pertolongannya, mohon kuat kuasanya. Pasti kita akan menang. Di dalam pelayanan,
ada pengalaman yang dijumpai. Ada seorang keluarga yang anaknya lahir cacat. Dan dia mengatakan, Tuhan itu tidak adil, kenapa dia memberikan anakku seperti ini? Ada yang sakit, menahun. Dia juga berkata, Tuhan tidak adil, kenapa dia membiarkan saya menderita seperti ini? Seharusnya bukan persalahkan Tuhan, tetapi pertama-tama kita harus mengoreksi diri, melihat diri kita sendiri. Apakah kita di dalam segala perjalanan kehidupan ini kita tetap mengemukakan, mendahulukan akan kehendak Tuhan? Dan apakah kita pernah juga berpikir seperti saudara-saudara kita itu, yang seharusnya jadikanlah itu sebagai ujian, mengoreksi diri, agar jangan kita mempersalahkan Tuhan, tapi kita dapat menerimanya apa yang terjadi, dan kita berjuang untuk mengalahkannya di dalam kuasa Tuhan. Apa maksud Tuhan? Jadi bila kita lihat umat Israel, dia dibuang ke Babil memang benar-benar oleh karena bangsa itu memberontak, tidak setia kepada Allah. Dan mereka mengatakan, di manakah Allah itu? Kenapa dia membiarkan kita dibuang ke Babel? Memang Tuhan menghukum bangsa ini karena ketidaksetiaannya. 2 Raja-Raja 25. Saudara-saudara yang kekasih, Allah Israel itu Allah yang sejati. Betapapun sukarnya menerima, memahami, mempercayai perbuatan Allah itu, semuanya itu diperbuatnya untuk umatnya demi kebaikan kehidupan umatnya. Beginilah firman Tuhan. Kepada orang yang kuurapi kepada Koresi, yang tangan kanannya kupegang, aku tundukkan segala bangsa, dan akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yesaya 45 ayat 1. Jadi Raja Kores, Raja Persia, yang digerakkan oleh Tuhan hatinya, mengizinkan umat Israel kembali ke Yerusalem setelah dia mengalahkan Babel. Membangun Yerusalem kembali, dan Tuhan katakan, Raja Kores, ku berikan kuasa untuk membangun kotaku dan bait Allah. 2 Tawarikh 36 ayat 22 ayat sampai 23. Jadi melalui apa yang diperbuat oleh Allah, dia memakai Raja Kores, agar Raja Kores dan segala bangsa mengakui bahwa hanya Allah Israel satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Supaya Raja Kores benar-benar dia tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengakui Allah Israel itu luar biasa dan dialah yang patut disembah. Nas renungan kita berkata, akulah yang menggerakkan Kores untuk penyelamatan
dan untuk meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan akan melepaskan orang-orangku yang ada di dalam pembuangan. Dengan tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Maksudnya benar-benar kuasa Tuhan 100%, kasih Tuhan 100% yang membebaskan bangsa Israel dari tanah pembuangan dengan memakai Raja Kores yang tidak percaya kepada Allah. Tapi dia patuh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana kita, saudara? Kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Percayalah, dalam segala perkara kehidupan ini ada Tuhan bersama dengan kita. Sebagaimana Yesus berkata dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Allah bagi kita telah digenapi dan telah kita yakini, telah kita terima. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Jadi hanya dengan percaya dan bertobat, kita akan tetap diselamatkan dan dibebaskan oleh Allah dari kuasa dosa dan dari kuasa maut. Percayalah, saudara, kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada Allah yang lain kecuali Allah Yahweh, Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi janganlah kita meminta pertolongan kepada kuasa-kuasa yang lain selain kepada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan berjanji, aku tetap Dia dan sampai masa tuamu, aku menggendongmu, aku mau menyelamatkan kamu. Secara fisik memang kita semakin tua, semakin bertambah usia. Tetapi kekuatan kita tidak berkurang. Walaupun banyak perkara-perkara kehidupan yang akan kita hadapi, jangan tawar hati. Karena manusia batiniah yang dibaharui oleh Roh Kudus, hari lepas hari akan tetap dianugerahkan Tuhan kekuatan baru. 2 Korintus 4 ayat 16. Marilah saudara, di dalam kita menghadapi kehidupan kita, menghadapi pandemi COVID-19, jangan sekali-kali kita mengeluh. Tapi tetaplah kita minta pertolongan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Sambutlah campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pasti kita mendapat kekuatan, kelepasan, kebebasan, dan kita mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, kami berdoa atas segala berkat kasih karunia Tuhan yang telah nyata di dalam kehidupan kami. Ajar kami, Tuhan, untuk mensyukuri segala perkara-perkara kehidupan yang diperhadapkan kepada kami. Kami pasti menang jika kami tetap mohon pertolongan Tuhan. Kami pasti dibebaskan
jika Tuhan berkenan menuntun kehidupan kami oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kami berdoa terkhusus kepada Runggun GBKP Bogor. Tuhan memberkati segala pelayanan Runggun GBKP Bogor. Tuhan memberkati pendeta, penatua, diaken, pendeta emeritus, pertua, diaken emeritus beserta dengan keluarganya masing-masing. Tuhan berikan kekuatan agar mereka pun dapat Tuhan pakai untuk melayani lebih kuat kuasa lagi di dalam membangun persekutuan, membangun kesaksian, membangun kehidupan saling kasih mengasihi di tengah-tengah kehidupan gereja GBKP Bogor. Kami percaya oleh karena kuat kuasa Tuhan, mereka diselamatkan dan mereka juga dapat menjadi kesaksian keselamatan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupannya. Berkatilah pekerjaan jemaat-Mu Bapa, agar melalui apa yang mereka kerjakan benar-benar mereka tetap mencari apa yang Tuhan perkenankan bagi mereka. Kami percaya mereka juga Tuhan dapat cukupkan untuk segala kebutuhannya, walaupun di dalam keadaan seperti sekarang tidak bebas bekerja seperti biasanya. Tuhan memberkati persekutuan kategorial KAKR Permata Moria Mamre Saitun. Tuhan memberkati pengurus dan segala pelayanannya, agar sungguh-sungguh persekutuan kategorial ini dapat menjadi alat Tuhan untuk mempersekutukan anak-anak Tuhan untuk lebih dapat melayani, bersaksi akan kerajaan Allah. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk panitia Natal, panitia pembangunan gereja. Tuhan berkati, Tuhan pakaikan mereka untuk menghimpun kekuatan persembahan untuk mendukung pelayanan Natal dan pembangunan gereja yang ada di tengah-tengah Runggun Gereja Bogor. Kami berserah kepadamu Bapa, tetap sertai dan berkati Runggun Gereja ini dalam segala perkara kehidupannya. Pasti mereka akan dimenangkan di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.